saudara Abdurrahman Salim yang insya Allah Anda sebentar lagi akan lulus atau enggak gitu ya. Nah, nanti kita akan menentukan apakah Anda lulus atau tidak kita dalam situasi ini. Kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Salim, Anda punya waktu 16 menit 15 ya, 15 menit untuk presentasi hasil skripsinya ya, hasilnya saja ya. Oke, baik. Gak usah bab-bab sebelumnya. Oke, baik. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak penguji, Bapak dosen penguji, juga Bapak pembimbing, Bapak Faizi, serta Bapak Prima dan juga Bapak dosen pembimbing saya itu Bapak Ade, Bapak Radin Rahim. Saya akan memaparkan langsung ke tadi sesuai dengan arahan dari Pak Faizi, langsung kepada hasil ya Pak. Baik, di sini untuk pada hasil dari pembahasan yang akan saya paparkan yang pertama adalah tentang deskripsi objek penelitian. Jadi untuk objek penelitian saya ini, objeknya itu adalah di Lazakat Sukses, yang dimana Lazakat Sukses itu merupakan lembaga amil zakat tingkat provinsi yang berkedudukan di Kota Depok. Nah, Lazakat Sukses ini memiliki visi menjadi model nasional yang dalam mewujudkan masyarakat berdaya dan peduli. Untuk mencapai visi tersebut, Lazakat Sukses juga memiliki misi pemberdayaan masyarakat, optimalisasi potensi wilayah melalui kolaborasi serta digitalisasi layanan. Untuk program Lazakat Sukses ini, dia ada 5 pilar, yaitu ada pendidikan, kesehatan lingkungan, pemberdayaan, dan juga kemanusiaan serta dakwah. Baik, kemudian selanjutnya itu adalah deskripsi data dalam penelitian saya. Untuk data yang digunakan itu adalah untuk efektivitas, yaitu adalah total dana penyaluran dan juga total dana terhimpun pada Lazakat Sukses tahun 2019 sampai 2023. Data tersebut selama periode 2019 sampai 2023 itu total penerimaan maupun penyalurannya mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 mencatat penerima sebesar 13,3 miliar, terus bertambah hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 yaitu 19,1 miliar, namun turun kembali di tahun 2023. Kemudian untuk efisiensi, data yang saya gunakan yaitu adalah data input dan juga ada 2 variabel input dan juga variabel output. Di mana untuk variabel inputnya itu ada total aset yang mengalami peningkatan signifikan, sementara itu total penerimaan zakat juga menunjukkan pola yang naik turun dari tahun 2019 sampai 2023. Sedangkan untuk variabel output penyaluran zakat itu meningkat pada tahun 2022 hingga tahun 2022 dan kembali turun di tahun 2023. Kemudian untuk hasil dari uji hipotesis dan juga analisis saya, yang pertama itu ada dari hasil efektivitas. Di sini dapat terlihat bahwa tingkat efektivitas Lazakat Sukses pada tahun 2019 sampai 2023 itu mengalami fluktuatif juga. Di mana tahun 2019 ini efektivitasnya itu mencapai angka 94,83%, yang dimana ini merupakan termasuk dalam kategori highly effective. Kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 79,65%, yang dimana ini turun kategorinya menjadi efektif. Kemudian tahun 2021 dan 2022 Lazakat Sukses ini untuk efektivitasnya meningkat menjadi highly efektif kembali, yaitu di angka 90,07% dan juga 90,09%. Namun di tahun 2023 efektivitasnya ini menurun menjadi 88,78%, yang dimana ini predikatnya adalah efektif, bukan highly efektif seperti tahun 2021, 2022 dan juga tahun 2019. Kemudian untuk hipotesis selanjutnya yaitu efisiensi, di mana ini dapat dilihat pada tahun 2019 Lazakat Sukses ini memperoleh nilai efisiensi yang sempurna atau 100%, yang menandakan kinerja efisien yang efisien. Terus kemudian tahun 2021
dan 2020 efisiensinya itu menurun sebesar tahun 2020 86,4%, sedangkan untuk tahun 2022 itu 99,1%, dan kemudian pada tahun 2022 dan 2023 efisiensinya ini berada di puncak kembali seperti tahun 2019 yaitu 100%, di mana pengelolaan dana zakat yang telah dilakukan secara efisien. Selanjutnya itu adalah pembahasan. Maka di sini saya akan membahas bagaimana atau mengapa dan bagaimana di tahun-tahun tersebut mengalami fluktuatif dalam 5 tahun di tingkat efektivitasnya. Jadi di tahun 2000 zakat ini selama 5 periode menunjukkan kinerja yang konsisten dan adaptif dengan rata-rata efisiensi kurang lebih 88,8%. Yang tertingginya itu pada tahun 2019. Ini atau kondisi ekonominya itu sebelum pandemi, dan tahun 2020 ini mengalami penurunan yaitu dari 94 menjadi 79,65%. Hal ini efek daripada dampak pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2021 dan 2022 itu pengelolaan zakat itu kembali meningkat hingga sampai 90% atau mendapatkan predikat highly efektif. Namun kembali turun lagi tahun 2023 karena akibat kondisi ekonomi yang kurang baik atau bisa dikatakan inflasi yang tinggi pada tahun tersebut. Selanjutnya untuk efisiensi pengelolaan zakat juga tadi sudah saya sebutkan mengalami fluktuatif, yang dimana efisiensi penyaluran zakat seperti ini saya menggunakan metode DEA atau dengan pendekatan input oriented dan model VRS yang menunjukkan bahwa lembaga ini meraih efisiensi penuh itu ada 3 tahun dan 5 tahun, yaitu pada tahun 2019, 2022 dan 2023. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 efisiensinya menurun masing-masing menjadi 86,4 dan 99,1. Ketidakefisiensi ini terutama disebabkan oleh kelebihan input pada variabel total aset yang tidak sebanding dengan output penyaluran zakat, terutama pada masa awal pandemi COVID-19. Meskipun penerimaannya itu cenderung optimal ya, itu optimalisasi aset menjadi tantangan utama untuk sebuah lembaga yang dimana secara keseluruhan zakat sukses ini tergolong efisien dan adaptif, namun masih memerlukan strategi penguatan manajemen aset, pemanfaatan teknologi serta pengembangan model penyaluran yang lebih produktif. Kemudian untuk kesimpulan dari penelitian saya ini, dari penelitian ini disebutkan bahwa zakat sukses selama periode 2019 sampai 2023 itu mampu mengelola dana secara efektif dan efisien. Nah, dari sisi efektivitas, lembaga ini konsisten melakukan zakat secara optimal, bahkan pada saat pandemi, yang menunjukkan bahwa ketahanan dan tata kelola distribusi yang akuntabel. Sedangkan dari sisi efisiensi, zakat sukses umumnya mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal, meskipun ada ruang perbaikan dalam pengelolaan aset pada tahun tertentu. Sehingga secara keseluruhan itu aset pada tahun tersebut berkeseluruhan kinerja lembaga zakat sukses ini mencerminkan profesionalisme, akuntabilitas, dan layak dijadikan model dalam pengelolaan zakat di tingkat provinsi maupun nasional. Dan juga saya memiliki keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini terbatas pada data yang digunakan hanya berupa laporan keuangan sekunder tanpa observasi langsung atau wawancara mendalam terkait penerima zakatnya. Terus secara teoritis diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan metode pendekatan campuran kuantitatif serta kualitatif untuk memperluas cakupan pada zakat secara terintegrasi serta melakukan analisis komparatif antar lembaga guna evaluasi kontribusi zakat, dampak sosial dan pengembangan umat secara lebih holistik. Nah, kemudian untuk saran praktis, yang pertama itu adalah bagi praktisi khususnya zakat sukses ini untuk memperkuat sistem distribusi zakat melalui pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi aset, evaluasi rutin, serta pengembangan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan berbasis data mustahik. Sedangkan untuk regulasi atau regulator, pemerintah seperti Badan Agama serta pemerintah disarankan untuk menetapkan kebijakan standarisasi atau memperbarui kebijakan yang ada untuk pengukuran efektivitas dan efisiensi zakat guna menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih profesional, terukur, serta setara di seluruh lembaga amil zakat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk bab 4 hasil pembahasan dan juga bab 5 kesimpulan dan saran. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Abdul Rahim. Saya memulai sesi pendalaman
sepi dulu ya Pak. Kebetulan saya tidak menjadi penguji proposal ya, jadi saya mungkin akan sedikit bertanya di luar tempat ini ya. Untuk hasil maksudnya. Oke, baik. Riset Anda, pendekatan Anda ini apa? Oke. Baik. Mungkin saya ambilkan yang di slide ini aja ya Pak. Untuk metode penelitian atau yang saya gunakan itu adalah jenis datanya itu adalah kuantitatif dengan sumber datanya itu data yang merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan Lazaka Sukses yang telah Pendekatan Anda itu kualitatif, kuantitatif. Betul. Kemudian Anda tadi rumusan masalahnya. Oke. Rumusan masalah saya itu ada dua, yaitu bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan dana zakat pada Lazaka Sukses pada periode 2019 sampai 2023 dan tingkat efisiensi pengelolaan dana zakat pada Lazaka Sukses periode 2019 sampai 2023. Kalau pertanyaan bagaimana itu pertanyaan yang biasa digunakan untuk kualitatif apa kuantitatif? Kalau ada pertanyaan atau rumusan masalah yang awalannya itu bagaimana itu biasa di kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Kuantitatif. Serius? Ya. Jadi pertanyaan bagaimana sejauh mana itu biasanya digunakan untuk pendekatan kualitatif. Jadi kalau kuantitatif itu misalnya apakah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, ya. Atau dia membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Bagaimana sejauh mana itu biasanya digunakan untuk mengeksplorasi, gitu ya, memperdalam fenomena tersebut. Jadi itulah makanya saya tanya pendekatan Anda itu kuantitatif atau kualitatif. Oke. Kalau Anda mengklaim ini pendekatan kuantitatif dengan alasan bahwa Anda melakukan analisis terhadap laporan pengelolaan dana ya, dalam bentuk angka-angka itu kan? Iya betul. Nah, kira-kira apa itu jawaban bagaimana itu bisa Anda pertanyaan bagaimana itu bisa Anda jawab seperti apa? Untuk pertanyaan bagaimana ini saya jawab bagaimana tingkat efektivitas itu di dalam pembahasan ataupun kesimpulan sudah saya jawab. Tingkatnya itu adalah dalam waktu rentang 5 tahun tersebut saya katakan tingkat efektivitas itu mengalami fluktuatif yang dimana dari tahun 2019 sampai tahun 2023 ini memiliki perbedaan tingkat efektivitas pada setiap tahunnya. Oke, kamu berkesimpulan seperti itu dengan menggunakan apa? Menggunakan analisis dari yang saya gunakan, Pak. Iya, dari apa itu? Analisis DA dan juga ACR. Dari DA kan? Iya. DA kalau untuk efektivitas. ACR, maaf, Pak. Untuk ACR untuk efektivitas. Jadi yang benar yang mana? DA apa? ACR, Pak. Kalau DA itu untuk efisiensi. Mana di sini efisiensi? DA itu untuk apa? DA itu untuk mengukur tingkat efisiensi, Pak. Efisiensi. Betul. Kalau ACR? ACR untuk mengukur tingkat efektivitas.
Jadi kamu mengatakan bahwa ini efektif dan tidak itu Iya. dari Iya. menggunakan rumus ini gitu. Iya betul Pak. Oke. Selanjutnya Anda itu pengambilan datanya menggunakan Pengambilan datanya Pak. Untuk saya pengambilan datanya saya melalui apa namanya Pak, langsung laporan keuangan yang telah diaudit dan aktivitas meneliti di laporan keuangan itu apa dalam untuk istilah metode penelitiannya apa itu? dokumentasi, melakukan dokumentasi terhadap laporan keuangan. Dokumentasi. Iya. Jadi teknik pengambilan datanya Anda apa? Dokumentasi Pak, untuk dokumentasi terhadap laporan keuangan. Jadi dokumentasi gitu ya, teknik Iya. dokumentasi. Betul Pak. Sebentar. Anda bisa membedakan dokumentasi dengan observasi? Bisa Pak, dokumentasi itu kan mengambil dari apa data yang ada, sedangkan untuk observasi itu kan mengambil data langsung dari sumbernya. Kalau dokumentasi hanya meliputi dari data-data yang telah ada, sedangkan kalau observasi itu langsung kepada sumber datanya Pak. Jadi kamu melakukan analisis dokumentasi gitu ya? Iya Pak. Kalau dalam hal ini laporan keuangan, Iya betul. laporan keuangan dari kelas Zakat sukses. zakat sukses. Oke. Jadi kemudian Anda mengukurnya dengan menggunakan rumus ACR dan DIA ini. Iya betul Pak. Lalu ditemukanlah level efisiensinya seperti apa. Betul. Terus kemudian level efektivitasnya seperti apa. Iya betul Iya. Pak, kurang lebih. Menurut Anda level efektivitas pengelolaan dana itu seperti apa? Untuk level efektivitas itu terbagi menjadi 5 Pak. Sebentar saya tampilkan. Coba tampilkan. Untuk efektivitas itu tingkatnya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu di atas, ketika angka tersebut di atas 90%, maka hal tersebut highly efektif. Iya, efektif. ya. Terus indikator bahwa kelas ini punya tingkat efektivitas. Ini tingkat efektivitas masuk mana? Gimana Pak? High. Kalau itu untuk di tahunnya tadi saya sebutkan di tahun 2019 ini highly efektif. Tahun 2020 dan 2023 efektif, sedangkan tahun sisanya highly efektif. Kalau yang sangat tinggi efektivitasnya itu indikatornya apa? Yang sangat tinggi itu indikatornya ada di mengapa itu bisa efektif seperti itu Pak, maksud Bapak? Iya, maksudnya gini. Kamu kan mengukur ya dari laporan keuangan, kemudian menggunakan rumus tadi, menggunakan rumus ACR, kemudian ditemukan pada tahun berapa yang paling tinggi? 2019 Pak. 2019 itu tinggi, Ya. paling tinggi ya. Ya betul Pak. Terus indikatornya itu kan cuma angka kan? Ya. Terus untuk menggambarkan di angka 90 itu gimana? Apa saja indikatornya? Baik. Jadi indikator yang kemudian Nah. kalau ini indikator terpenuhi semua maka angkanya 90 itu apa? Oke. Jadi kalau misalkan mengapa di tahun 2019 itu bisa mencapai angka tersebut ya Pak. Nah, kurang lebih indikatornya itu adalah karena hampir seluruh dana zakat yang dihimpun atau disalurkan dengan baik. Jadi itu nilai untuk tingkat efektivitas itu adalah 90%. Itu maknanya itu adalah indikatornya adalah 90% dana zakat yang digunakan itu telah disalurkan kepada 8 asnaf. Kemudian sisanya misalkan itu tadi katakanlah 94, sekian persen, itu berapa kan 94% dana yang dapat dari mustahik tersalurkan ya. disalurkan, sisanya untuk operasional seperti itu Pak. Terus kemudian indikator lainnya apa? Cuman itu saja. Selain itu, ya Pak, serta ya kurang lebih seperti itu.
Jadi indikator efektivitas itu hanya diukur dari Bagaimana dana itu disalurkan. disalurkan, betul Pak. Indikator yang lainnya nggak ada. Enggak Pak, untuk di bagian efektivitas. Terus kalau yang tahun berikutnya Tahun 2020 itu kan lebih menurun ya. Jadi Iya, Pak. efektif. Itu alasannya apa? Itu disebabkan Indikatornya itu apa? yang menyebabkan hal tersebut tidak efektif ya Pak. Iya. Oke, baik. Jadi kan di tahun ini atau di tahun 2020 merupakan awal terjadinya pandemi COVID-19. Nah, ini berdampak besar pada operasional penyaluran zakat dengan tren nasional di mana banyak lembaga zakat yang mengalami hambatan distribusi secara langsung. Sedangkan pada masa pandemi ini banyak juga lembaga yang kesulitan untuk mempertahankan efektivitas akibat keterbatasan mobilitasnya Pak. Nah, itu satu. Terus kurangan integrasi digital dan minimnya inovasi program tanggap darurat pada tahun tersebut. Oke. Jadi justru yang efektif itu punya indikator yang banyak tadi, sementara yang efektif cuma punya satu indikator. Ya, yang tahun 2019 kan? Iya Pak. Itu sangat efektif dengan indikator semua dana disalurkan ke mustahik kan? Ya, berarti kalau secara penyalurannya juga dari tata kelolanya juga Pak. Sementara tahun 2019 justru menurun kan? Iya betul. Tapi indikatornya banyak. Itu hal-hal yang menyebabkan itu Pak. Nah, terus di situ dari sisi penyalurannya berapa? Dari sisi penyalurannya di tahun 2020 itu kan kurang lebih di angka 79%. Jadi hanya 79% dan kemudian sisanya itu lebih ke operasional Pak. Oke, sebentar. Saya mau tanya juga dari sisi nominal dana yang dikumpulkan itu seperti apa kondisinya 2019 dan 2020? Saya tampilkan. Ada. Nah, coba. Saya izin sini Pak. Oke. Kurang lebih ini Pak untuk penampilan jalan zakat sukses di sini yang biru itu ada total aset atau aset yang dimiliki. Kemudian di yang hijaunya adalah penerimaan zakat atau zakat yang terhimpun. Kemudian yang merahnya ada penyaluran zakat. Di tahun 2019 total asetnya kurang lebih di bawah 10 triliun rupiah. 10 triliun. Ya di sini tuh M itu dalam bahasa Inggris Sebentar. 10.000 Pak. Yang benar itu berapa itu yang benar? 10 miliar apa 10 triliun? 10 sebentar Pak, saya coba lihat dari sepertinya itu dari kesalahan ini ya Pak. Iya, iya. Enggak apa-apa, 10 triliun juga enggak apa-apa kalau Ya, sebentar, Pak. ini sukses ini bisa menghimpun 10 triliun benar-benar sukses kita. Iya. Mengalahkan Basnas sampai. Mohon maaf Pak, kata misalnya 10 miliar. Sebelumnya. Ya. Saya sudah konfirmasi lagi tadi 10 miliar untuk total asetnya. Saya berharap 10 triliun itu. Ya, masih belum Pak, masih 10 miliar karena kan ini masih tingkat provinsi. Iya. Oke, baik. Terus kemudian peningkatan itu kurang lebih di atas 12,5 miliar. Itu apa itu? Untuk yang hijau itu penerimaan zakat. Yang hijau bergerak zakat. Yang ini yang merah, ya. Itu penyaluran ya, iya. Ya ini penyalurannya tuh. Oke. Terus kemudian setiap tahun ini meningkat, namun turun di tahun 2023. Oke, Kak, tadi kan kamu bilang tahun Ya. 2020 itu kan yang tadinya sangat efektif menjadi efektif gitu. Ya, Nah, coba lihat di situ dari sisi penerimaan dan penyalurannya itu rasionya seperti apa? oke baik. Jadi dari sisi Kalau penerimaan, lihat dari grafiknya tahun 2020 antara penerimaan dan pengeluaran itu selisihnya sangat sedikit itu. Antara hijau dengan yang merah itu. ya betul Pak. Nah, Namun terus kenapa dia itu efektif? Tidak beda dengan 2019 yang jaraknya terlalu tinggi, tapi dia sangat efektif gitu. oke, Pak. Kan salah satu ini bukan sekedar seberapa banyak yang disalurkan ya Pak, tapi juga seberapa kan kalau dalam penyaluran zakat itu menurut dari ZCP atau zakat core principle itu menyebutkan bahwa penyaluran itu bisa produktif dan juga konsumtif. Jadi saya analisis bahwa kenapa di tahun ini meskipun twistnya sedikit itu karena yang disalurkan itu adalah kepada zakat yang konsumtif Pak. Karena di tahun tersebut kan orang lebih banyak membutuhkan hal-hal yang konsumtif pada sesuatu yang produktif. Narasi yang seperti itu kamu jelasin dari sini. Untuk di sini belum saya masuk ya Pak. Iya, makanya kamu jangan kamu berargumentasi itu
jangan yang sekarang. Maksudnya kamu berargumentasi itu berdasarkan yang kamu tulis gitu. Yang kamu tulis tadi itu kan indikatornya ini. Harusnya kamu membangun argumentasinya itu dari indikator yang ada di situ. Jangan membuat di luar indikator yang sekarang kan nggak ada kan kamu masukin di situ kan. Namun kalau untuk yang tadi masuk ke teorinya aja sih, belum saya masukin ke dalam analisisnya. Iya, maksudnya kamu kan bilang tahun 2020 itu terjadi penurunan kan. Ya. Ini ya itu yang diperkuat. Yang dijelaskan itu di situ. Itu jangan di luar itu yang kamu masukin ke situ. Anda kan berargumentasi di sini. Apalagi hanya angka itu kan enggak hidup kalau enggak ditampilkan. Iya, betul. Ya, oke. Itu ya nanti sama di pembahasan yang menggunakan apa tadi itu D ada ACR. dia Iya, maupun ACR. apa itu tadi ACR. oke, itu ya. Nah kemudian saya juga mau konfirmasi berkaitan dengan ini. Sebenarnya Anda bisa menyempurnakan temuan riset ini itu dengan wawancara sebenarnya. Jadi kalau tadi kan kamu memberikan rekomendasi kan terhadap temuan itu. Sebenarnya kalau Anda menyempurnakan analisis dokumentasi ini dengan wawancara itu malah lebih bagus lagi gitu. Jadi pembahasannya lebih komprehensif gitu ya. Nah misalnya tren tentang misalnya kita mendalami indikator lebih jauh tentang efektivitas maupun tentang efisiensi gitu ya. Tidak usah banyak, 2-3 orang itu kan sebenarnya bisa untuk memperkuat argumentasi yang kamu bangun gitu ya. Nah kemudian tadi kamu jelasin tentang implikasi secara teoritis dalam riset ini. Iya. Apa implikasi teoritisnya? Ada? Ada. Gimana? Sebentar. Sebentar. Yang teori itu? Ya. Ini secara teoritis. Kamu jelasin di sini. Iya. Nah, kamu di sini kan selain itu cakupan kajian sebaiknya diulas tidak hanya pada zakat tapi juga kepada infak. Jadi kamu itu hanya fokus pada zakat gitu ya? Iya betul Pak. Nah di situ di laporan keuangan tadi tuh kamu hanya memasukkan zakat. Iya hanya menunjukkan penyaluran zakat, penerimaan zakat. Kalau sedekah dan infak tidak dimasukin gitu. Iya Pak, karena itu hasil diskusi saya dengan Pak Ade untuk memfokuskan di zakat saja. Betul Pak. Oke. Cukup dari saya. Iya. Saya persilakan ke Pak Primanto. Baik. Terima kasih Pak Izi, Pak Ade, Salim. Iya. Bebas kamu mau tetap berdiri atau bisa juga kamu duduk ya. Oke baik Pak. Oke, boleh dibuka file Word-nya. Sebentar. Bisa. Bisa Pak, sebentar. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, pertama kita lihat dulu rumusan masalah Salim. Sebentar. Rumusan masalahnya ada dua. Betul. Yang pertama adalah tingkat efektivitas, yang kedua tingkat efisiensi. Nah, dari dua ini sudah terjawab semua. Sudah Pak. Dari sini yang mau kamu ambil atau sebagai subjek daripada penelitian kamu adalah
laporan keuangan plus zakat sukses dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 2019 sampai 19 2023. sampai 2023 berarti berapa tahun? 5 tahun, Pak. 5 tahun. Baik. Dari sini kita masuk ke hasil dari pembahasan. Boleh diperbesar sini. Oke. Deskripsi objek penelitian. Sebentar. Oke, ini kuantitatif masuknya ya. Iya, betul. Jadinya di sini. Baik. Terus setelah deskripsi objek penelitian, deskripsi data penelitian. Di sini apa yang didapatkan? Saya dapatkan, saya kan mengambil data penelitian ini dari laporan keuangan di tahun 2019 sampai 2023 yang telah diaudit serta dipublikasi oleh Lazaka Sukses di laman resmi. Yang saya dapatkan yaitu ada dari laporan keuangannya, kurang lebih ada penerimaan dan pengeluaran zakat ini selama 5 tahun. Ini tahun 2019, 2020, 2021, 2022 Semuanya ada ini? ada. Baik. Ada 2023. Nah, pertama Ya, ini adalah melihat efektif ya, betul. efektif. Boleh dilihat jawaban untuk atau keluar dulu deh data efektivitas. Oh ini datanya apa saja yang dibutuhkan untuk mengukur efektivitas. Jadi yang saya butuhkan dari setiap tahunnya itu untuk mengukur efektivitas adalah penerimaan dan penyaluran dana zakat. Nah, penerimaan itu meliputi apa saja? Jadi dapat terlihat bahwa penerimaan zakat itu dari penerimaan zakat profesi, zakat mal ataupun zakat fitrah. Terus kemudian juga ada untuk penyaluran itu kepada 8 asnaf, kurang lebih seperti ini: fakir miskin, fisabilillah, gharim, mu'alaf, ibnu sabil dan juga amil. Oke. Jadi total penerimaan dibagi Betul. dengan Total penyaluran. jika dikatakan efektif itu Betul. seperti apa? Jika dikatakan efektif itu adalah ketika angkanya di atas, untuk efektif, predikat efektif itu 79 sampai 80%. Terus dia 70 sampai 89%. Kemudian di atas 90% itu highly efektif. Kalau di antara pertengahan tersebut Boleh dilihat. dilihat sebentar ya Pak. Kurang apa? Sini ada definisi efektivitas. Nah, Oke. highly efektif, terus kemudian 78% efektif, very efektif di angka 50 sampai 69, 20 sampai 49 itu below expectation, di bawah 20% itu inefektif atau tidak efektif. Oke. Ini kamu melihat dari keseluruhan tahun. Jadi kamu hitung ya, tahun 2019 efektif Iya betul. atau tidak, Per tahunnya, iya. 20 per tahun. Iya per tahun Pak. Per tahun saja atau semuanya juga? Per tahunnya aja. Per tahunnya aja. Iya. Saya belum menghitung dari kelima tahun tersebut seperti itu Pak. Keseluruhannya enggak? Dalam 5 tahun belum kelihatan gitu. Belum saya hitung Pak. Lebih tepatnya saya belum menjumlahkan total penyaluran dan penerimaannya dalam 5 tahun seperti apa. Oke. Nanti soalnya multitafsir karena Oke. yang kamu mau cari atau dirumuskan masalah Iya. itu cuma 2 nih. Ya, cuma 2. Yang pertama efektif dari tahun 2019 ke tahun 2023 kan gitu ya? Ya betul. Bukan 2019. Yang kedua 2000 kan enggak kan? Tetapi langsung 2019 sampai dengan, nah ini multitafsirnya nanti seperti itu. Apakah memang yang mau kamu cari hanya per tahun atau yang pertama ya keseluruhan. Nah itu nanti ya kita akan ke sana. Dari sana, dari sini baru kita lihat
tadi balik lagi ke yang tadi ke bawah. Ke efisiensi ya. Oke, di efisiensi ke bawah lagi datanya. Nah, di sini ini kan input dan output. Di sini ada sebentar. Variable input ini kenapa aset terus Total aset dan penerimaan zakat. ditambahkan ya? Iya, Atau seperti apa? iya tambahan. Jadi yang tertimbang dari variable input dibagi dengan variable output. Di keseluruhan aset kelolaan dikurang beban penyusutan. Iya. Terus hasilnya nggak ada di sini. Hasilnya ini masih data. Oh, Ini masih deskripsi data. deskripsi data. Iya, Oke, oke. sebelum di bawahnya di hipotesis. Baik, langsung ke ini. Hipotesis. Hipotesis. Sebentar. Ini untuk Oke, ini kan efektif. Dikatakan efektif. Betul. Oke, seperti ini ya. Ya, betul Pak. Ada dua high efektif, yaitu 2019. Ada 3 Pak. Ada tiga. Nah, efektif baru hanya 2. Ada dua. 2019, 2021 dan juga 2022. Apa analisisnya di sini? Oke, baik Pak. Ini masuk analisis. Jadi kalau di tahun 2019 itu tadi sudah saya sebutkan bahwa penyaluran zakat itu adalah hal efektif karena hampir seluruh dana yang dihimpun itu disalurkan dengan baik. Di mana ini kan mencerminkan tata kelola distribusi yang efisien dan optimal sejak awal periode penelitian. Nah, efektivitas ini sejalan dengan prinsip pengelolaan zakat atau basis input outcome, di mana efektivitas ini mencerminkan tata kelola yang didukung transparansi dan pemetaan program yang matang. Ini kamu dengan dikaitkan dengan penelitian yang lain. Iya Pak. Penelitian lainnya itu bukan di las zakat sukses ya. Iya Pak. Maksudnya di dengan Zakat yang lain. betul Pak. Penelitian kamu ini nanti apakah menggambarkan penelitian di tempat lain? Saya menggunakan apa yang kurang lebih bisa dikatakan sebagai itu Pak untuk mencari dan melihat efektivitas dan juga efisiensinya. Tidak, penggambaran hasil. Penggambaran hasilnya itu bisa digunakan atau di tempat lain gitu Pak. Bukankah beda-beda? Maksud saya adalah yang harus dari asetnya, dari Oh iya. Maksudnya untuk penyaluran, angkanya kan beda. angkanya untuk hasilnya akan berubah. Namun bagaimana yang saya dapatkan di tahun tersebut memang ada beberapa penelitian dari rentang tertentu. Saya lihat di mana di tahun 2019 di penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa sebelum pandemi itu mencerminkan yang efektif juga Pak. Jadi saya memiliki yang saya gunakan. Maksud saya analogi yang digunakan itu apa? Atau kiasan apa sehingga kamu mau ngambil las yang lain gitu, bukan las yang sukses yang sama-sama atau sama-sama di Jabodetabek di apa? Dia provinsi ya? Iya di tingkat provinsi. Provinsi Jawa Barat. Ya. Nah, Itu- itu variabelnya banyak ya kalau kita beda tempat, beda Iya. ini dan lain sebagainya. Nah, analogi sehingga kamu menggunakan ini Aceh nih, Jawa Barat nih, Iya. Jawa Barat dari lagi ya. Iya. Nah, ini apa kira-kira? Yang saya gunakan analoginya itu adalah di tahun penelitiannya Pak. Jadi kan dimana kan kondisi ekonomi tersebut kan di tahun ini dari tahun 2019 sampai 2018 sampai 2023. Saya ngambil tahun 2019-nya itu menunjukkan bahwa di tahun tersebut memang lebih efektif dibandingkan tahun berikutnya. Itu Pak yang saya ambil. Saya menyamakan di hal tersebut. Jadi saya menggambarkan bagaimana analisis ini kenapa di tahun tersebut bisa efektif. Oh ternyata ada faktor luar juga Pak, seperti kondisi ekonomi. Di sini kan saya juga menyebutkan di tahun 2020 ini menurun karena faktor ekonomi karena pandemi. Terus kemudian dari 2021 2022 meningkat karena sudah masuki masa new normal. Kurang lebih seperti itu Pak. Tadi 2020 bukannya 2021
yang 2020 emang turun, 2021, 2022 itu meningkat. Turun lagi tahun 2023 dan setelah saya cari penelitian yang serupa di tahun 2023 itu memang sedang mengalami dalam sumber-sumber yang lain juga Pak mengalami inflasi yang cukup tinggi sehingga efektivitasnya juga ikut menurun Pak. Oke. Ini masih dikatakan efektif. Oke. Nah, yang paling tadi ya, oke, ini efektif. Sekarang ke efisien. Oke. Kalau efisien apa pengumpulannya? Baik, untuk di efisiensi ini saya menggunakan metode DA dan pendekatan VRS. Jadi kode efektif itu kan seberapa lembaga zakat itu mampu menyalurkan kepada dana yang digunakan kepada yang membutuhkan dalam asnas. Sedangkan kalau di efisiensi ini seberapa mampu menggunakan apa yang ada baik dari penerimaan ataupun total aset kepada program-program untuk memunculkan hasil yang maksimal terhadap program-program penyaluran zakat. Kurang lebih seperti itu untuk pengukurannya. Kemudian tahun 2019 ini dapat dilihat dari input dan output contribution-nya. Di sini kan 100% efektif karena dana yang digunakan itu dapat dimaksimalkan cukup dari penerimaan zakat terhadap penyaluran zakatnya. Jadi tidak ada total aset yang digunakan. Jadi pure dari muzaki terhadap mustahik. Nah, kemudian di tahun 2020 serta tahun 2021 ini untuk di tahun tersebut ini mengalami penurunan. Tadi untuk hasil efisiensinya ini di potensial improvementnya. Kenapa ini bisa total asetnya minus 32, penyaluran zakatnya plus 15%, kurang lebih minus 32%. Ini untuk mencapai tingkat efektif itu harus mengurangi 32% dana yang digunakan dari total aset untuk penyaluran zakat. Jadi makanya itu kemudian penyaluran zakatnya ini meskipun ini sebenarnya apa Pak antara ingin dikurangi atau penyaluran zakatnya lagi yang harus ditambah kurang lebih 15%. Jadi bunyinya itu bukan dan tapi seharusnya atau. Benar. Yang pertama untuk melihat efektif berarti ada total aset atau aset yang digunakan di tahun ini. Untuk efisiensi, ya betul. Ya. Ya. Dan juga penyalurannya. Ya. Atau seperti apa penyaluran zakat? Lebih 15%. Bukan justru kurang 15%. Jadi penyalurannya kurang daripada seharusnya itu bisa 15% lagi. Oke. Sedangkan kalau 32% harusnya dikurangi. Sudah menggunakan total aset ya udah minus kan? Iya betul Pak. Kok bisa begitu? Itu karena salah satunya adalah karena pandemi pada tahun tersebut Pak. Jadi program-programnya itu belum maksimal karena program itu di tahun 2019 itu lebih ke arah program yang konsumtif daripada program produktif, sehingga untuk program konsumtif kan kurang, untuk program yang kurang juga namun menggunakan aset yang ada. Kalau lebih seperti itu Pak gambarannya. Oke, mungkin dari saya cukup. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih Pak Prima. Selanjutnya saya persilakan Pak Ade. Baik, Salim, dengan hasil yang sudah Anda dapatkan, efektivitas dan efisien. Jadi penerawangan Anda berdasarkan hasil penelitian ini, kira-kira OPZ lain kondisinya mirip atau berbeda dengan Lazada sukses? Ini sepanjang prediksi Anda. Sepanjang analisis saya kurang lebih di tahun tersebut mirip Pak, karena kan di tahun tersebut karena selama kelas atau PZ-nya kondisinya selama di Indonesia itu kurang lebih mirip Pak. Dimana kan tahun 2019 sebelum pandemi, 2020 pandemi, 2021 sehingga selanjutnya pasca pandemi, 2023 ini merupakan ada inflasi yang cukup besar tahun tersebut Pak. Pernah Anda baca artikel dari OPZ lain yang mengkaji tentang efektivitas dan efisiensi di tahun yang sama? Di tahun yang sama Pak. Di tahun ada dua penelitian. Pertama di tahun 2018 sampai 2022, sama ada juga di tahun 2019 sampai 2023 di Basnas kalau yang di 19 sampai 23. Oke, nah komparasi antara hasil penelitian terdahulu itu, saya pikir Anda juga perlu mengulasnya di bagian analisis itu sehingga nantinya akan terlihat kira-kira apa yang bikin beda, misalkan kalau memang berbeda. Oke, baik.
di tahun ini efektif, sementara di OPZ yang lainnya tidak efektif. Oh, karena memang penyalurannya dia relatif lebih sedikit misalkan. Oh, karena pengimpunannya lebih sedikit. Itu mungkin perlu juga dilihat atau sama-sama efektif tapi dengan nominal yang berbeda misalkan. Itu paling tidak ada analisis yang perlu Anda sampaikan. Gitu ya. Oke, baik Pak. Dari saya itu, terima kasih. Dan dicatat semuanya, selalu tolong diingat dan dicatat langsung supaya bisa menjadi perbaikan ini. Saya kembali ke Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Ade. Selanjutnya sesi penilaian ya. Itu selanjutnya. Ya, kita nasional. Jawab aja ya. Saya ini UI. Ini biasanya paling benar. Yang baru kan yang ada lain. Ini masih ada. Tidak yang ada nilainya. Yang ada nilainya. Iya, baik. Oke, Saudara Abdurrahman Salim, kita sudah memutuskan menentukan ya, menentukan nilai atas atas paparan saudara. Anda dinyatakan lulus ya dengan nilai skripsi 85,57 dengan nilai relatif. Tapi tadi Anda harus menyesuaikan, Baik, Pak. merevisi sesuai dengan yang kita sampaikan. Oke, baik Pak. Sudah tadi, tolong Anda nanti perbaiki ya, supaya skripsi Anda menjadi lebih baik. Baik Pak. Terima kasih. Oke, ada yang mau disampaikan? Saya izin untuk foto bareng dulu Pak. Iya, ada Iya. yang disampaikan atau Untuk dari saya, terima kasih pada Bapak dosen penguji Bapak Faizi, Pak Prima juga sekaligus Bapak dosen pembimbing saya Pak Ade telah mengantarkan saya sampai titik saat ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya atas kesempatannya juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, silakan. Tadi ya foto. Kalau mau ini. Ini foto. Dokumentasikan. Ya. Oh, iya.